Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Ayu Ardini. Saya adalah salah satu dosen di Akademi Kebidanan Wahana Husada. Dalam menjalankan tugas saya sebagai dosen, saya melakukan Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu diantaranya adalah pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Pada pendidikan, saya melakukan pengajaran, yaitu salah satunya dengan melakukan pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan kegawadaruratan maternal dan neonatal. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa terkait dengan konsep dasar dan juga prinsip penyelamatan bantuan hidup dasar, serta konsep penanganan awal kegawadaruratan maternal, neonatal, serta penanganannya. Teknik pembelajaran yang saya lakukan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Pada aspek delivery, itu berasal dari capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan menjadi CPMK, kemudian diturunkan kembali menjadi sub CPMK sesuai dengan profil lulusan di Akademi Kebidanan Wahana Husada, yaitu menghasilkan mahasiswa yang unggul dan kompeten dalam asuhan kebidanan, komplementer, dan juga berjiwa wirausaha. Dalam aspek delivery ini yaitu memberikan materi terhadap kepada mahasiswa sesuai dengan tema pembelajaran yang ada. Kemudian pada aspek interaksi, di sini saya menggunakan metode small group discussion, yaitu membagikan kelompok kepada mahasiswa untuk berdiskusi. Kemudian pada aspek assessment itu melakukan evaluasi berupa kuis maupun tugas. Sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran luring dengan penilaian yaitu mulai dari kuis, tugas, UTS, UAS, sikap maupun kehadiran. Untuk referensi yang saya gunakan yaitu menggunakan buku terkait dengan asuhan kebidanan kegawadaruratan maternal neonatal serta pendukung yaitu berupa jurnal baik nasional maupun internasional. Untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah asuhan kebidanan kegawadaruratan maternal neonatal diantaranya adalah terkait dengan penyelamatan bantuan hidup dasar, kemudian terkait dengan penanganan awal kegawadaruratan maternal neonatal, kemudian terkait dengan kegawadaruratan dalam kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan juga balita serta penanganannya. Selanjutnya terkait dengan sistem rujukan, serta pada dokumentasi kebidanan pada asuhan kebidanan kegawadaruratan maternal dan neonatal. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan asuhan kebidanan kegawadaruratan pada masa nifas, yang tujuannya adalah diharapkannya mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisa kasus ataupun kegawadaruratan yang terjadi pada masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke ya, masih kembali lagi di sini dengan Ibu ya. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan pembelajaran asuhan kebidanan pada kegawadaruratan maternal dan neonatal ya. Untuk tema kita hari ini terkait dengan kegawadaruratan pada masa nifas ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Anissa. Oh, kenapa? Sakit? Oh ya, oke. Anissa Muslimah? Oke, Arinda? Ayu Ristu? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis asuhan kebidanan kegawadaruratan pada masa nifas dan bagaimana penanganan kasus kegawadaruratan tersebut.
gitu ya. Oke, kemarin sudah Ibu bagikan berdasarkan kelompok. Kelompok 1 itu ada perdarahan ya. Kelompok 2 ada infeksi atau sepsis purpuralis ya. Kelompok 3 apa kemarin? Inkontinensia urin, feses ya. Kemudian yang ketiga ada gangguan psikologis pada masa nifas. Oke, ya silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan hasil kerja kami mengenai perdarahan postpartum. 1. Perdarahan postpartum primer ialah perdarahan berlangsung dalam 24 jam dengan tekanan jumlah 500 cc atau lebih. Yang disebabnya atonia uteri, retensio placenta, robekan jalan lahir, struktur uteri inkomplet atau komplet, hematoma paraepithelium, permukaan vertikal, permukaan vagina atau vulva, permukaan perineum. Yang kedua, perdarahan postpartum sekunder. Setelah 24 jam pertama dengan jumlah 500 cc atau lebih, tertinggalnya sebagian plasenta atau membrannya. Perlukas terbuka kembali dan menimbulkan perdarahan, infeksi pada tempat invasi plasenta. Mekanisme penghentian perdarahan, penghentian terjadinya perdarahan postpartum sangat penting karena selama kehamilan terjadi sirkulasi retroplasenta yang makin lama makin meningkat, sehingga pada akhir kehamilan berjumlah sekitar 500 sampai 600 cc per menit. Pada saat persalinan lahirnya bayi, maka terjadi retraksi otak uterus yang mengakibatkan 1. Plasenta tidak mampu mengikuti pengecilan dari tempat inflamasinya. Yang kedua, plasenta melepaskan diri melalui lapisan jaringan ikatnya. Yang ketiga, pembuluh darah arteri atau vena akan terjepit berletuk-letuk sehingga tertutup oleh perdarahan dari plasenta. Yang keempat, ujung-ujung pembuluh darah akan membentuk trombus sehingga perdarahan akan berhenti sama sekali. Dari materi tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Saya. Ya. Oke, silakan kelompok 2 ya. Oke, silakan. Saya perwakilan kelompok 2 ini bertanya pada kelompok 1, bagaimana cara penanganan postpartum? Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara penanganan perdarahan postpartum? Ada 4 langkah, yaitu meses fundus uteri. Yang kedua, kompresi bimanual. Yang ketiga, tapnoprolol. Yang keempat, penanganan dengan histerektomi. Bagaimana kelompok 2? Baik, terima kasih atas jawaban. Ya, tadi itu terkait dengan jawaban dari kelompok 1 terkait dengan perdarahan. Ibu akan langsung mungkin menjelaskan di sini biar nanti enak ya, begitu ya. Oke, jadi terkait dengan perdarahan tadi sudah dijelaskan sama temannya bahwa perdarahan postpartum ini ada definisinya. Yang pertama adalah ketika terjadinya perdarahan dengan jumlah berapa? 500 cc ya, yang ditandai dengan tanda-tanda vital seperti sistoliknya itu, tensinya itu kurang dari 90, nadinya lebih dari 100 kali per menit, kemudian pasiennya tampak lemah, kesadaran menurun, dan juga keringat dingin, menggigil, dan kadar HB biasanya adalah kurang dari 8 gram persen per desiliter, gitu ya. Oke, selanjutnya tadi sudah disebutkan ada perdarahan apa tadi ya? Primer dan sekunder ya. Jadi perdarahan itu terklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah perdarahan primer dan juga perdarahan sekunder atau early postpartum hemorrhagic ya, dan sekunder itu adalah late postpartum. Apa sih perbedaannya? Jadi untuk early postpartum hemorrhagic itu yang terjadi dalam waktu 24 jam. Kalau late lebih 24 jam gitu ya. Oke, selanjutnya beberapa kasus yang terjadi pada early postpartum hemorrhagic ini adalah atonia uteri
ya, tadi sudah dijelaskan sama kelompok. Kemudian ada laki-laki, retensio placenta, inversio uteri, ataupun hematoma. Kalau untuk yang lab, postpartum hemorrhagic ataupun perdarahan sekunder ataupun perdarahan yang lebih dari 24 jam setelah kelahiran, gitu ya. Kayak itu biasanya terjadi karena adanya sisa plasenta. Ya, jadi ketika kalian melakukan melahirkan plasenta atau menolong di kala 3, itu tidak dilakukan contohnya mengidentifikasi kelengkapan plasenta. Ya, itu pentingnya ditakutkannya adanya sisa plasenta karena sisa plasenta ini bisa menyebabkan terjadinya perdarahan, gitu ya. Oke, kemudian adanya infeksi. Ya, infeksi biasanya terjadi kan kuman masuk ke dalam tubuh itu kan butuh proses ya untuk berproses menjadi infeksi. Jadi biasanya terjadi pada hari kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi pada late postpartum gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah subinvolusi uteri. Ya, ada yang tahu apa subinvolusi uteri? Apa? Proses kegagalan uterus kembali ke bentuk semula. Ya, ini ditandai dengan adanya perdarahan. Oke, gitu ya. Oke ya, jadi ada tadi itu disebutkan ada banyak sekali kasus ya. Ada atonia uteri, ada robekan jalan lahir, ada retensio placenta, ada sisa placenta, inversi uteri ya. Kemudian ada gangguan bekuan darah atau disebut dengan hemofilia ya. Nah, tata laksana umum ketika kita mengalami perdarahan atau penanganan awalnya yaitu yang pertama adalah kita harus cek, kita sudah pernah belajar ya terkait dengan BHD. Oke, ya. Jadi kita harus menilai nih terkait dengan jalan nafasnya bagaimana, sirkulasi darahnya bagaimana, kemudian pernafasan ibunya tuh bagaimana, gitu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu apakah ibunya mengalami shock ya ataupun tidak, gitu ya. Kalau ibunya mengalami shock perdarahan atau shock hemorrhagic, itu harus ditangani segera. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah beri oksigen, ya. Kemudian lakukan langsung adalah pemasangan infus. Kenapa kita langsung pemasangan infus? Kita tahu bahwasanya perdarahan itu kan mengeluarkan cairan ya, cairan darah. Ketika cairan darah di dalam tubuh itu keluarnya berlebih, nah itu yang bisa menyebabkan shock hipovolemik, ya, atau shock yang terjadi karena cairan di dalam tubuhnya itu keluar, ya, berlebih, ya, dan bisa menyebabkan apa? Meninggal dunia, gitu ya. Karena perdarahan ini adalah salah satu penyumbang angka terbesar dari angka kematian ibu, ya. Oke, lanjut ya. Kita harus pasang infus ya dengan ukuran besar ya, dengan menggunakan cairan kristaloid yaitu NaCl ataupun RL ya. Kemudian pengambilan sampel diperlukan untuk apa? Ketika ibunya siapa tahu mengalami yang namanya gangguan bekuan darah. Jadi ketika terjadi perdarahan, dia nggak bisa terhenti nih karena ternyata dia mengalami hemofilia nama penyakitnya, sehingga darah akan terus tidak ada hentinya, gitu. Kemudian lakukan observasi TTV-nya ya, kemudian lakukan pemeriksaan lanjutan. Dari mana sih sumber perdarahan ini, gitu ya? Apakah ada laserasi? Ya, laserasi apa? Robekan jalan lahir. Bagaimanakah keadaan abdomennya? Ya, uterusnya bagaimana? Berkontraksi atau tidak? Kan gitu. Nah, ketika uterusnya tidak berkontraksi disebut dengan atonia uteri, yaitu tidak berkontraksinya uterus, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi nih sumber perdarahannya tuh dari mana, ya. Jangan-jangan ada sisa plasenta, robekan, uterus, ya, dan lain. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Inkontinensia urin Cases. Inkontinensia urin merupakan kegagalan individu
dalam mengontrol hobi atau beda yang dapat menyebabkan individu merasa malu, rendah diri, bahkan bingung dan putus asa. Inkontinensia urin dapat diobati secara efektif dan hampir sembuh. Penyebab inkontinensia urin yaitu yang pertama, melemahnya otot panggul yang menyebabkan rumit dan memperkuat tingkat uretra. Yang kedua, kontraksi abnormal pada kandung kemih. Yang ketiga, obat diuretik yang menyebabkan sering kemih dan obat penenang terlalu banyak. Yang keempat, radang kandung kemih. Yang kelima, radang saluran kemih. Yang keenam, kelainan kontrol pada kandung kemih. Yang ketujuh, kelainan persyaratan pada kandung kemih. Yang kedelapan, akibat adanya mikroplasma. Yang kesembilan, faktor psikologis. Feses atau buang air besar. Kesulitan buang air besar atau konstipasi dapat terjadi karena ketakutan akan masa sakit, takut jaringan terbuka atau karena hemoroid. Kesulitan ini dapat dibantu dengan mobilisasi diri, mengkonsumsi makanan tinggi serat, dan cukup minum sehingga bisa buang air besar dengan lancar. Sebaiknya pada hari kedua, ibu sudah bisa buang air besar. Jika sudah pada hari ketiga ibu masih belum bisa buang air besar, ibu menggunakan pencahar berbentuk supositoria sebagai peluncar tindak. Ini penting untuk menghindarkan gangguan pada kontraksi uterus yang dapat menghambat pengeluaran cairan vagina. Dengan melakukan pemulangan dini pun diharapkan ibu dapat segera diambil. Bagaimana dengan kelompok? Apakah ada ibu bertanya? Saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Wakil Ustaz bertanya kepada kelompok 3. Komplikasi fisik apa yang sering terjadi pada pasien inkontinensia urin? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Komplikasi fisik yang sering terjadi pada pasien inkontinensia urin antara lain yaitu infeksi kandung kemih, infeksi uretra, dan iritasi pada vagina, serta kemungkinan terjadi adanya infeksi pada sistem reproduksi di masa nikah. Bagaimana penjelasan saya? Apakah sudah dipahami? Terima kasih kelompok. Oke ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 terkait dengan inkontinensia urin bahwasanya ibu nifas itu mungkin terjadi inkontinensia urin. Kira-kira kenapa nih pada ibu nifas? Ibu nifas mengalami apa sih? Penekanan pada kandung kemihnya ya. Oke, ini adalah ibu jelaskan bahwasanya penyebab dari inkontinensia urin ini adalah lemahnya otot dasar panggul akibat kehamilan berulang ataupun salah saat mengejan ya. Kita tahu bahwasanya kan proses melahirkan itu kan kepala melalui area panggul menekan area uretra ya dan lain sebagainya ya. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia urin ya. Oke, selanjutnya pada penata laksanaannya yaitu biasanya dianjurkan ibunya untuk bisa terapi dengan cara senam Kegel. Dengan senam Kegel ini diharapkannya sphinkter pada area uretranya ini bisa kembali normal, gitu ya. Begitu juga dengan inkontinensia feses ya. Kita tahu bahwasanya setelah melahirkan itu kan ada yang namanya gangguan pada area pencernaan ya, sehingga ibunya biasanya mengalami konstipasi ya. Konstipasi itu apa? Ya, sembelit ya. Sehingganya pada ibu nifas ini dengan cara penata laksanaannya yaitu menganjurkan ibunya untuk makan makanan yang berserat. Ya, minum air putih yang banyak atau cukup. Ya, oke, ada yang ditanyakan terkait dengan kelompok 3 tadi? Cukup ya? Oke, dilanjutkan dengan kelompok 4. Monggo silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami berjudul gangguan psikologis masa nikah. Adaptasi psikologis masa nikah merupakan proses adaptasi dari seorang ibu nifas, di mana pada saat ini ibu akan lebih sensitif dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan dirinya serta bayinya. Penanganan yang pertama berbagi cerita, kedua berusaha mengendalikan emosi,
3. Tahu cara menjelaskan kecemasan. 4. Atur jadwal tidur. Adaptasi psikologis. Yang pertama, rest taking in, yaitu periode ketergantungan berlangsung 1 sampai 2 hari postpartum. 2. Rest taking hold, yaitu ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam merawat bayi berlangsung 3 sampai 10 hari postpartum. Yang ketiga, rest letting go, yaitu fase menerima tanggung jawab akan peran barunya berlangsung 10 sampai masa nifas berakhir. Mengatasi perubahan psikologis, yaitu ada istirahat yang cukup, senang time, bermain dengan anak, meminta bantuan dari orang lain, makan makanan yang bergizi, berolahraga dan bersosialisasi. Gangguan pada nifas, baby blues atau postpartum. Gangguan mood yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah melahirkan. Yang kedua, depresi postpartum. Yang ketiga, psikologis postpartum. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa peran dalam mengatasi gangguan psikologis ibu dalam masa nikah? Terima kasih. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 4, izin dijawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Peran bidan dalam mengatasi gangguan psikologis masa nikah yaitu memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nikah sesuai kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis masa nikah. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 terkait dengan gangguan psikologis pada ibu nifas ya. Kita tahu bahwasanya gangguan psikologis pada ibu nifas ini tidak bisa kita anggap sepele ya, karena memang ini bisa membahayakan baik pada ibu maupun kepada bayi ya. Tadi itu kelompok menjelaskan ada beberapa ya terkait dengan gangguan yang bisa muncul pada psikologis ibu masa nifas. Yang pertama apa? Ya, postpartum blues, depresi, postpartum sama psikosis. Ya, kita sudah pernah belajar juga ya di materi sebelumnya terkait dengan gangguan psikologis ibu nifas ya. Bahwasanya ada ketiga tersebut di mana hal itu sangat penting ya, karena banyak kasus nih ya yang ibu membuang bayinya ya, ibu yang tidak menghendaki anaknya ya, membunuh anaknya dan lain sebagainya ya. Bukan, kita tahu di sini ada depresi postpartum ya, dengan gejalanya adalah kehilangan harapan ya, kemudian sedih, menangis, kemudian tersinggung, mudah marah, menyalahkan diri sendiri, kehilangan energi, nafsu makan menurun tuh ya. Ada yang mengalami mungkin? Ya, janganlah ya. Oke, jadi ketika kita memberikan layanan kepada ibu nifas, terutama kita harus bukan hanya secara fisiknya saja yang kita amati ya, tapi psikologisnya kita harus amati. Apakah ibunya mengalami perubahan ya, baik itu secara psikologis ya, apakah ibunya murung, sedih ya. Nah, hal itu bagaimana sih penanganannya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Bu Bidan dalam menangani gangguan psikologis tersebut. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ajak ibunya untuk komunikasi ya. Tanyakan ke ibunya ada keluhan apa yang dirasakan ya. Kalau bisa ibunya mengungkapkan akan hal itu. Kalaupun ibunya mengungkapkan ke keluarganya dan itu perlu tindakan, ya nanti keluarganya yang menghubungi tenaga kesehatan. Kira-kira apa? Karena biasanya kan belum tentu orang ini akan terbuka ya. Tapi kalian harus bisa caranya bagaimana komunikasi yang efektif ya, komunikasi yang baik, bagaimana sehingganya materi ataupun inti dari komunikasi kita itu sampai ke pasien gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara roaming in ya.
diharapkan roaming in atau rawat gabung ini menjadi salah satu upaya sehingganya si ibu ini bisa dekat dengan si bayinya, sehingga ibunya ini tidak akan mengalami beberapa gangguan-gangguan psikologis tersebut, gitu ya. Karena kan dengan menggendong bayi ya, dengan menyusui gitu ya, saling tatap menatap dengan si bayi ya. Jadi keinginannya untuk cepat sembuh, cepat sehat itu akan muncul demi anak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah posisi tidur yang baik, kemudian jumlah kualitas tidurnya si ibu ya. Anjurkan ibunya untuk ya. Jadi ketika bayinya tidur, ibunya juga ikut istirahat ya atau tidur. Oke, berikan dukungan ya psikologis kepada ibunya ya. Kita berikan arahan suaminya, keluarganya untuk memberikan dukungan ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Kalau seandainya cukup, kita ini ya, evaluasi ya. Oke, silahkan siapkan kertas 1 lembar, kita akan melakukan kuis. Oke, silakan duduknya di posisi yang ini ya, berjarak. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini ya, sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu jelaskan di awal ya, kita akan melakukan kuis. Silahkan kalian kerjakan yang ada di PowerPoint ya. Ibu berikan waktu 30 menit ya, silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah 30 menit. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, ya. Silahkan yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja Ibu. Oke ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai, evaluasi sudah dilakukan, nanti akan Ibu koreksi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami terkait dengan teori materi hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum terkait dengan penanganan kasus-kasus pada kegawadaruratan masa nifas yang tadi itu di teori gitu ya. Oke, cukup itu saja dari Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, silakan istirahat ya.